Halo guys, selamat siang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas AKT 23A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Jadi apa sih itu badan usaha? Jadi badan usaha itu adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencapai sebuah keuntungan. Ini bukan sekedar entitas yang mencapai profit, tetapi juga memiliki aspek-aspek hukum yang mengikat badan usaha menjadi tulang punggung perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan produk ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya tuh apa sih perbedaan badan usaha dengan perusahaan? Jadi meskipun sering dianggap sama, terdapat beberapa perbedaan nih yang mendasar mengenai badan usaha ataupun perusahaan. Jadi badan usaha itu adalah lembaga ataupun organisasi yang menaungi aktivitas sebuah bisnis dengan struktur legal yang jelas. Sementara itu, untuk perusahaan sendiri adalah tempat di mana faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal itu diolah untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Nah, jadi sebuah badan ini bisa memiliki beberapa perusahaan di bawah naungannya. Selanjutnya, macam-macam badan usaha dan berdasarkan kegiatannya. Yang pertama ada ekstraktif. Jadi ini tuh mengambil langsung hasil dari sumber daya alam. Contohnya tuh seperti perusahaan pertambangan, perikanan, ataupun penebangan hutan. Nah, jadi sektor ini tuh sangat bergantung kepada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada sektor industri. Jadi sektor industri ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Sektor ini mencakup manufaktur seperti pembuatan otomotif, tekstil, elektronik, dan makanan olahan. Selanjutnya ada agraris. Jadi untuk agraris ini sendiri tuh dia bergerak pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Tujuan utamanya sendiri adalah untuk menghasilkan bahan pangan ataupun bahan baku industri dari sektor pertanian. Selanjutnya ada sektor jasa. Jadi jasa ini tuh menyediakan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Contohnya tuh seperti perbankan, transportasi, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ini tuh nilainya terletak pada kualitas layanan yang diberikan oleh seseorang. Nah, yang terakhir tuh ada perdagangan. Jadi perdagangan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan jual beli barang tanpa mengubah bentuk fisiknya. Contohnya seperti toko grosir, retail, ataupun distributor produk dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi BUMN ini adalah modal yang dimiliki itu sepenuhnya atau sebagian besar ini dimiliki oleh pemerintah. Jadi BUMN ini sering mengemban misi sosial seperti profit, seperti KAI, Kereta Api Indonesia yang melayani transportasi publik. Selanjutnya ada BUMD. BUMD ini adalah badan usaha milik daerah. Jadi modal ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, jadi BUMD ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menyediakan pelayanan publik di tingkat lokal seperti PDAM ataupun Bank Pembangunan Daerah. Nah, selanjutnya ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, jadi BUMS ini adalah modal yang dimilikinya itu berasal dari individu atau kelompok swasta, baik nasional maupun asing. Contohnya itu seperti PT Indofood Sukses Makmur yang bergerak di sektor makanan
dan minuman. Nah, fokusnya ini hanya pada profitabilitas. Yang selanjutnya terakhir ada badan usaha campuran. Jadi badan usaha campuran ini merupakan gabungan modal antara pemerintah pusat ataupun daerah dan pihak swasta. Jadi ini sering terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi dari berbagai pihak. Selanjutnya ada bentuk badan usaha yang umum di Indonesia. Yang pertama itu ada PT. Jadi PT itu merupakan badan hukum yang modalnya terbagi atas saham. Pemilik saham memiliki tanggung jawab terbesar sebesar modal yang disetor. Nah, ini jadi adalah bentuk yang paling populer untuk perusahaan besar. Selanjutnya ada Civic Commandeer Phenotype. Nah, jadi ini adalah persekutuan komanditer di mana terdapat sekutu aktif yaitu bertanggung jawab penuh dan sekutu pasif yang bertanggung jawab terbatas. Nah, ini cocok untuk usaha menengah yang membutuhkan tambahan modal. Selanjutnya yang ketiga ada perusahaan perseorangan. Nah, untuk perusahaan ini adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh suatu individu. Nah, keuntungan dan kerugian ini jadi sepenuhnya ditanggung oleh pemiliknya. Nah, sederhananya dalam pendiriannya, namun tanggung jawab tidak terbatas. Yang terakhir ada koperasi. Jadi koperasi ini merupakan badan anggota yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip kekeluargaan. Tujuannya itu adalah menyejahterakan anggota, bukan semata-mata untuk mencari laba yang tinggi. Selanjutnya ada peran pengusaha dan para pembantunya. Jadi dalam menjalankan sebuah roda bisnis, pengusaha ini tidak selalu bekerja sendiri. Jadi mereka seringkali membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Nah, ini baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Untuk mencapai tujuan bisnis, pembantu ini memiliki peran krusial dalam mendukung operasional sehari-hari dan pengembangan usaha. Nah, yang pertama tuh pengusaha. Nah, pengusaha ini adalah sebagai nahkoda bisnisnya. Jadi, pengusaha ini adalah individu ataupun entitas yang merencanakan, mengelola dan mengambil resiko dalam suatu usaha. Mereka adalah pengambil keputusan utama yang bertanggung jawab atas arah dan keberhasilan bisnis. Nah, sedangkan pembantu dalam perusahaan ini seperti contohnya tuh pelayan toko. Jadi dia tuh menangani bagian penjualan langsung dan melayani pelanggan. Selanjutnya tuh ada pekerja keliling. Jadi pekerja keliling ini melakukan tugas di luar kantor tuh seperti pengiriman ataupun pemasaran di lapangan. Selanjutnya ada pengurus filial. Ini jadi bertanggung jawab untuk mengelola cabang atau unit usaha di lokasi lain. Selanjutnya ada pemegang prokurasi. Nah, jadi ini pemegang prokurasi ini adalah individu yang diberi kuasa penuh oleh pengusaha untuk mewakili perusahaan. Dan yang terakhir ada pemimpin perusahaan atau manajer. Nah, ini adalah direksi yang memimpin departemen atau keseluruhan operasional yang terjadi di sebuah usaha. Selanjutnya ada pembantu luar perusahaan. Jadi pembantu luar perusahaan ini ada agen, adalah pihak independen yang membantu menjual produk ataupun jasa. Ada pengacara, ini adalah memberikan nasihat hukum dan representasi. Notaris sebagai yang mengesahkan dokumen hukum penting. Ada maklar, menghubungkan pembeli dan penjual yang seringkali di pasar keuangan ataupun di pasar properti. Dan yang terakhir ada komisioner. Nah, ini tuh adalah orang yang menjual barang atas nama pengusaha dengan menerima sebuah komisi. Hubungan hukum pengusaha dan pembantu. Jadi hubungan antara pengusaha dan para pembantunya ini diatur dalam kerangka hukum yang jelas, memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Pemahaman ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan kelancaran operasional bisnis. Hubungan perburuhan atau ketenaga kerjaan. Ini adalah hubungan yang didasari oleh seadanya subordinasi antara majikan, pengusaha, dan buruh. Jadi hubungan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, mencakup hak dan kewajiban pekerja, upah, jam kerja,
dan jaminan sosial hingga prosedur pemutusan hubungan kerja. Jadi pengusaha ini memiliki kewenangan untuk memberikan perintah dan pekerja wajib melaksanakannya sesuai kontrak kerja. Nah, hubungan pemberi kekuasaan. Dalam hubungan ini, pengusaha memberikan kuasa kepada pembantu untuk melakukan tindakan hukum atas nama pengusaha dalam menjalankan usahanya. Hubungan ini diatur antara lain dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Perdata KUHP-PER yang menyatakan bahwa pemberi kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Ini berlaku untuk agen, makelar, pemegang prokurasi, dan pembantu lainnya yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili sebuah perusahaan. Contoh nyatanya tuh seperti pada PT Kimia Farma, ini tuh bidang BUMN. Nah, jadi sebagai salah satu BUMN terbesar, Kimia Farma memiliki jaringan apotek yang luas. Nah, dan didukung oleh ribuan tenaga penjual. Apotek ini adalah unit usaha yang dikelola oleh pengurus filial. Sementara tenaga penjualnya bertindak sebagai pekerja keliling yang memperjualkan produk ke dokter dan rumah sakit. Jadi para agen pemasaran dan distributor juga berperan penting dalam memastikan produk mereka sampai ke seluruh pelosok negeri. Keberhasilan Kimia Farma tidak lepas dari koordinasi yang efektif antara pengusaha, manajemen pusat, dan para pembantunya di lapangan. Selanjutnya ada PT Indofood Sukses Makmur. Ini tuh BUMS. Jadi Indofood ini adalah sebagai raksasa industri makanan, sangat bergantung pada manajemen internal yang kuat dan jaringan distributor yang efisien. Manajemen perusahaan adalah para pemimpin yang merumuskan strategi, sedangkan distributor adalah pembantu luar perusahaan yang memastikan produk Indofood ini tersedia di berbagai toko dan supermarket. Nah, jadi para agen penjual dan promotor ini di lapangan juga memainkan peran vital dalam meningkatkan presentasi pasar. Nah, sinergi antara pengusaha dengan pembantu ini adalah kunci dari dominasi pasar Indofood. Nah, selanjutnya ada pentingnya organisasi dan efisiensi kerja. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, organisasi yang rapi dan efisien kerja yang tinggi adalah kunci untuk mencapai tujuan utama badan usaha, memperoleh laba, dan menjaga kelangsungan hidup. Struktur organisasi jelas. Ini tuh mendefinisikan peran dan tanggung jawab, meminimalkan tumpang tindih tugas, dan menciptakan alur kerja yang logis. Setiap individu memahami kontribusinya. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi kerja. Jadi ini adalah optimalisasi penggunaan teknologi dan pelatihan karyawan untuk melakukan tugas dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Pencapaian laba berkelanjutan. Jadi organisasi yang baik dan efisiensi kerja secara langsung berkorelasi dengan peningkatan profitabilitas karena biaya dapat ditekan dan pendapatan dimaksimalkan. Peningkatan kepuasan konsumen. Jadi produk atau layanan yang berkualitas tinggi, pengiriman tepat waktu, dan pelayanan prima adalah hasil dari efisiensi. Konsumen yang puas akan loyal dan merekomendasikan. Dan yang terakhir ada jaminan kualitas produk ataupun jasa. Nah, proses kerja yang efisien memungkinkan kontrol kualitas yang lebih baik, memastikan setiap produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan dan harapan dari para pelanggan. Nah, dengan adanya fondasi ini, badan usaha beradaptasi dengan perubahan pasar, menghadapi tantangan, dan terus berkembang. Nah, jadi kesimpulannya, sinergi badan usaha dan pembantu untuk sukses bisnis adalah kesuksesan bisnis modern adalah hasil dari sinergi yang harmonis antara badan usaha dan pembantunya. Tanpa struktur organisasi yang kuat dan dukungan individu-individu yang kompeten, sebuah bisnis akan sulit untuk mencapai potensinya secara maksimal. Nah, pilar kekuatan badan usaha ini adalah badan usaha yang kokoh, dibangun atas fondasi struktur organisasi yang jelas, didukung oleh pembantu yang efektif, strategi optimal untuk pertumbuhan, memahami berbagai jenis badan usaha dan mengelola peran pembantu dengan baik adalah kunci bagi pengusaha untuk mengelola bisnis secara optimal. Jadi
Mungkin untuk presentasi saya mengenai sinergi badan usaha dan pembantunya untuk bisnis ini seperti itu saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.